kita sholat, ya, kita sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan ketaatan, ya, ketaatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah bersama Rasulnya, dan dia akan menjadi maksiat. Padahal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kok bisa menjadi maksiat? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Niat adalah merupakan satu yang paling penting, ya, dalam ibadah ataupun amal ketika kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal itu mesti harus ada niatnya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasannya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah SAW memberi contoh, ya, orang yang beramal karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, yaitu amalnya, amal hijrahnya itu maka untuk Allah dan Rasulnya, dan nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Adapun yang hijrahnya itu dikarenakan dunia yang akan dia capai, ya, ataupun seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Maka hijrahnya, ya, hijrahnya adalah apa yang dia niatkan. Tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapatkan dunia ataupun dia hanya sekedar menikahi wanita. Nah, dari hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu pasti ada niatnya. Setiap perbuatan kita pasti ada niatnya, ya, apa yang ingin kita lakukan, ya, dalam masalah ibadah, kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, setelahnya kalimat, ya, yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang diniatkan oleh seseorang, dia akan mendapatkannya, ya, termasuklah orang yang meniatkan ibadahnya itu, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran nanti di akhirat. Namun kalau dia niatkan ibadahnya tersebut untuk mencapai kehidupan dunia yang layak ataupun kenikmatan-kenikmatan dunia, dia akan mendapatkan, tapi akhirat dia tidak akan mendapatkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, niat, ya, ataupun amal, ya, amal itu ada tiga, ya, amal itu ada tiga, ya. Pertama itu ketaatan kepada Allah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah seperti sholat, zakat, ya, termasuk juga puasa dan amal-amal yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian sesuatu yang kedua adalah mubah. Ya, perkara-perkara yang mubah. Seperti kita makan, tidur, dan minum, ini adalah merupakan perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja. Tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan kemudian yang ketiga adalah maksiat yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri, yang minum khamr, berbuat zina, dan segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi maksiat disebabkan oleh niatnya. Ya. Kita sholat, ya, kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ketaatan, ya, ketaatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah bersama Rasulnya, dan dia akan menjadi maksiat. Padahal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kok bisa menjadi maksiat? Yaitu karena niatnya. Mungkin dia sholat, ya, dia sholat, ya, di depan shaf, ya. Kemudian dia sholat seindah mungkin, ya, sesempurna mungkin dengan niatan nanti mendapat pujian dari orang, Masya Allah, ini sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Niatnya, kalau niatnya seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah niatnya sudah keliru. Ataupun dia berinfak, bersedekah, ya, bersedekah dengan tujuan sedekahnya itu agar dia disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang paling banyak di antara teman-temannya sedekahnya, ya, selalu dipuji. Nah, ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi maksiat karena tujuan ataupun niat yang salah, ya, niat yang salah. Kemudian perkara yang mubah, ya, yang boleh saja kita, ya, lakukan, yang tidak memiliki, ya, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu bisa menjadi maksiat atau bisa menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung niatnya. Ya, seandainya, ya, seandainya minum, ya, kita minum tapi tujuannya, ya, tujuannya kita minum ini supaya kita, ya, membaca Al-Quran nanti tidak haus, ya, bisa membaca Al-Quran dengan sebanyak mungkin, ya, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya, hingga tahan dengan minum ayat tersebut, maka itu akan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi seandainya dia tidur, ya, ini tidur ini perkara yang boleh saja. Ya. Dia tidur di siang hari. Saya tidur di siang hari ini, nanti malam dia punya niatan. Ya, mungkin niatan ingin bergadang dan disertai dengan minum-minum khamar, ataupun bergadang nanti untuk berjudi. Nah, ini perkara yang mubah, yang boleh, akan menjadi maksiat disebabkan niat ataupun tujuannya. Nah, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketaatan kita, ya, biar ataupun agar, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu siapa yang hijrahnya karena Allah, atau merupakan salah satu ketaatan kita kepada Allah adalah hijrah dari tempat yang mungkin tempat yang maksiat ke tempat yang lebih, ya, aman ataupun yang lebih, ya, mendekati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan memiliki niat. Begitu pula ketaatan-ketaatan yang lainnya. Begitu pula dengan, ya, perkara-perkara yang mubah. Segala apa saja yang kita lakukan, perkara-perkara yang mubah, mari kita niatkan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, agar dengan makan kita ini kita bisa menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah kepada Allah. Supaya agar pun kita bekerja untuk mencari nafkah, ingin menafkahkan keluarga kita, agar tidak lemah, ataupun menjalankan amanah-amanah, dengan makan itu kita dengan bisa semangat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat perkataan, ya, perkataan para ulama kita, ulama terdahulu. Bagaimana, ya, niat, ya, adalah merupakan satu hal yang sangat penting, ya.
Yang sangat penting di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan afdhalul a'mal ada'u maftaradallahu ta'ala. Sebaik-baik amal adalah perkara menunaikan perkara apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian wal wara'u amma haramallah. Dan sifat wara', yaitu sifat rasa takut. Takut ini melakukan sesuatu ya, apa yang diharamkan oleh Allah. Dia takut melakukan satu perbuatan ini karena ini adalah merupakan karena haram, maka dia tidak berani. Ini merupakan sifat wara'. Dan kemudian yaitu sidqun niyyah fima indallahi ta'ala, yaitu kejujuran niat tersebut apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran niat itu merupakan satu hal yang sangat penting, dan bahkan ya ini merupakan kejujuran niat, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ketaatan. Ini merupakan salah satu syarat ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita, ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, ya, rubba amalin saghirin ya tu'addimuhu niyyah. Ya, berapa banyak amal yang kecil, ya, amalan yang sederhana yang mungkin kita membuang sampah, ya, mungkin tidak dilihat sama orang, tidak ada nilainya, mungkin ya kecil, karena dengan niat, ya, karena niat supaya karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada yang indah-indah. Dan dilandasi dengan hadis ini, dengan membuang sampah, perkara yang kecil akan menjadi besar karena tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang besar dia menjadi kecil disebabkan niatnya. Ya, mungkin ibadah haji. Ibadah haji adalah merupakan pengorbanan yang sangat besar. Harta dan jiwa kita. Kita mengeluarkan harta dengan banyak untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita memerlukan fisik yang kuat juga untuk menunaikan ibadah haji, melakukan perjalanan mungkin sangat jauh. Tawaf, sa'i, ya, ini merupakan tenaga yang berat. Apalagi melakukan ya perjalanan dari ya Mina ke Arafah dengan melakukan perjalanan jalan kaki. Seandainya melakukan jalan kaki ke sana, nah, ini perlu pengorbanan. Tetapi kalau niatnya ya niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau pulang ke negerinya agar dipanggil haji lebih dihormatin, ya, niat, karena niat ini amalan yang begitu besar menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki, yaitu niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in juga pernah mengatakan, yaitu dalam atharnya beliau pernah mengatakan ma'alajtu ya ma'alajtu ya, syai'an asyaddu alayya min niyati. Ya, tidak ada ya sesuatu yang saya benahi, yang saya perbaiki itu paling berat bagi diriku melainkan dari niatku. Ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu sering berubah-ubah pada diriku. Ini seorang ulama tabi'in mengatakan demikian, ya. Beliau ini berusaha bagaimana untuk memperbaiki niatnya, dan bahkan dia menyatakan sesuatu yang paling berat bagi dirinya adalah memperbaiki niatnya, memperbaiki apa yang dia niatkan ketika beramal melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia ya mungkin bersungguh-sungguh, ya, tidak ada yang paling susah, yang paling sulit, paling sukar ya untuk memperbaiki sesuatu pada dirinya melainkan niat. Karena niat ini sering berubah-ubah pada dirinya, ini kata beliau. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, ini seorang ulamanya mengeluh. Ya, sesuatu yang paling berat yang ingin diperbaiki itu adalah niatnya. Nah, tentunya kita
harus lebih mujahadah, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memperbaiki niat kita, karena niat ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam amal kita. Kalau kita tidak perhatikan dengan baik, maka ya amal kita bisa jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ya penyampaian yang sederhana ini, yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala bishawab.